Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zala Permatanbica dengan NIM H540122186. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menganalisis RDL menggunakan aplikasi Stata. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu sebenarnya apa sih RDL itu. Nah, RDL itu adalah metode regresi yang digunakan untuk menguji hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel dalam model ekonometrika, terutama ketika data memiliki tingkat integrasi yang berbeda. Terus abis itu siapa sih yang menggunakan RDL? Nah, metode ini banyak digunakan oleh ekonom, peneliti keuangan, akademisi, dan analisis data dalam bidang ekonomi, keuangan, dan kebijakan publik untuk memahami hubungan antara variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Terus di mana RDL digunakan? RDL diterapkan dalam berbagai penelitian ekonomi dan keuangan, seperti di bank sentral, institusi akademik, lembaga penelitian, perusahaan investasi, dan sektor pemerintahan untuk analisis kebijakan ekonomi. Terus kapan RDL digunakan? RDL itu digunakan ketika yang pertama data memiliki tingkat integrasi yang berbeda dengan kombinasi I0 dan I1 tapi tidak I2. Terus peneliti adalah juga digunakan saat peneliti ingin menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang dalam satu model. Dan yang terakhir, uji RDL juga bisa digunakan saat uji kointegrasi seperti Johansson tidak dapat diterapkan karena sampel kecil atau karakteristik dari data tertentu. Terus mengapa harus menggunakan RDL? Uh, di antaranya tuh karena RDL sendiri dapat digunakan pada sampel yang kecil, terus lebih fleksibel untuk data dengan tingkat integrasi berbeda, sehingga mampu menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan. Terus RDL juga tidak memerlukan pretesting untuk unit root jika hanya terdiri dari I0 dan I1. Terus bagaimana sih cara menggunakan RDL? Yang pertama, pastinya bisa pakai itu apa sih? Pertama kita uji stasionaritas dulu menggunakan ADF untuk memastikan tidak adanya variabel. Terus kita tentukan model RDL-nya dengan cara memilih like optimum berdasarkan literal informasi, ICBC-nya. Terus habis itu kita uji kointegrasi bond test-nya untuk melihat apakah ada hubungan jangka panjang atau tidak. Terus kita estimasi model RDL-nya dengan menggunakan metode LS untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjangnya. Selanjutnya kita uji diagnostik untuk menguji asumsi regresi seperti heteros, autocall, dan normalitas residual. Terus dan terakhir itu kita analisis hasilnya dengan cara menginterpretasi koefisien jangka pendek dan panjangnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut aja ke cara analisis menggunakan regresi datanya. Oke, jadi apa sih kan kalian udah punya aplikasi datanya, terus kalian siapkan datanya dulu. Di sini aku menggunakan data apa namanya harga emas dan permintaan emas, tapi aku singkat jadi HE dan PE. Habis itu kita balik lagi ke Stata, kita mau ke copy data dulu lewat data editor. Kita buka data editornya, habis itu kita balik lagi ke Excel yang tadi, kita copy yang HMPE-nya kita, yang kedepannya nggak usah, sampai terakhir di tahun 2017. Nah, habis itu kita balik ke data editornya, terus kita paste. Oke, paste with variable names, ini udah muncul. Nah, habis itu kita balik lagi. Hari ini mau diinin dulu aja, biar lebih. Aduh, sorry. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke komen. Karena kita mau nambahin waktu ke section ini. Jadi kita tulis again. Sama dengan underscore n. Terus enter. Maaf guys, ada typo. Nt underscore n. Habis itu kita ketikkan int sama dengan tagi
Eki 2007 1 1. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kenapa Eki, kenapa nggak kayak emang kayak sebelumnya gitu. Karena kita pakai data kuartal, makanya diubah jadi Eki. Kalau misalnya kita pakai yang monthly, berarti ini TM. Terus kenapa tahun 2007? Karena tadi di data yang aku pakai itu dari tahun 2007. Q1 berarti kuartal dari kuartal yang pertama. Terus saya bisa komentar aja. Nah, habis itu, setelah itu kita ke data editor, kita balik lagi untuk melihat hasilnya. Di sini udah ada ya, dan nya. Habis itu, setelah itu, kita mau set datanya dulu. Kita ubah dulu deh ini nya. Kita ke format dulu aja. Habis itu jadi quarterly. Habis itu, oke, jadi udah berubah jadi Q1 sampai seterusnya. Habis itu kita baru mau kita set datanya. Cara gimana? Caranya kita ke section comment lagi, terus kita tinggal ketik doang di set sama kayak sebelumnya. Habis itu enter. Nah, di sini udah kelihatan comparable-nya di 2007 dari kuartal pertama sampai tahun 2017 di kuartal keempat terakhirnya. Dengan kesenjangan atau selisih deltanya itu satu kuartal. Nah, habis itu kita mau uji stasionernya dimulai dari harga Masnuni yaitu HE. Caranya itu kita bisa ke statistik, habis itu kita ke time series, habis itu ke test. Yang ini, habis itu pencet augmented decay unit test atau ADF, habis itu variabelnya kita ganti HE. Karena yang mau pertama kita uji itu yang HE dulu. Nah, habis itu kita oke, kita tunggu aja. Oke, di sini bisa dilihat kalau P value-nya itu masih lebih besar dari 0, masih lebih besar. Dia ya masih lebih besar dari 0,05. Berarti dia belum stasioner ya. Dan bisa dilihat juga kalau tes statistiknya ini masih lebih besar daripada critical value-nya. Jadi karena dia belum stasioner, maka dari itu kita kita harus lanjut ke untuk melakukan first difference. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita ketik di section comment defuller, maaf agak lama ya laptopnya, defuller, habis itu HE Lex 0 tutup kurung, habis itu kita oke, kalau dilihat dari sini, sorry, kita kan mau ngecek first difference ya, berarti bukan ini dong, karena tadi kita udah di ini, kita tambahin dulu D titiknya, karena kita mau, apa namanya, ke first difference. Jadi di sininya, sebelum HE-nya itu, kita tambahin D titik HE. Oke, kita lihat, sini P value-nya udah 0, berarti dia udah lebih daripada 0,05, berarti udah stasioner. Bisa lihat juga kalau statistiknya ini udah lebih kecil daripada critical value-nya gitu. Dengan angka minus 9,688. Oke, selanjutnya karena dia udah apa namanya udah stasioner, berarti kita bisa asumsikan kalau misalnya dia itu stasioner di tingkat level. Sekarang kita mau masuk ke tahap pemodelannya dulu nih. Pertama, kita mau install dulu RDL-nya karena kita belum install kan sebelumnya. Caranya gimana? Caranya itu tinggal ketik SSC install RDL. Install RDL. Bisa enter, tunggu aja. Lagi checking.
agak lama ya. Oke, di sini sampai tulisan ada installation complete, kita bisa lanjut estimasi model ADL dari lag optimumnya. Caranya itu kita prediksi dari ADL-nya, karena tadi kita udah nginstal ADL-nya. Caranya gimana? Caranya kita ketik ARDL, AEPE, variable kita yang tadi harga emas dan permintaan emas, koma, uh, space, max lag, space, dalam kurung 2, terus, dan enter. Oke, di sini bisa kita lihat ada tulisan ARDL 2,0 regression, yang artinya berarti di sini AR-nya itu 2, DL-nya tuh 0. Dan untuk DL-nya berarti udah oke ya, karena apa emang batasannya itu di 0. Untuk AR-nya juga udah oke karena minimalnya itu di 1, ya kan? Nah, jadi karena kita dapet 2, berarti kita bisa nih pakai model ini karena RDL-nya tuh udah memenuhi syaratnya. Terusnya kita ketik lagi di komen matrix list dalam kurung flex tutup kurung bentar. Dan di sini juga kita bisa lihat secara detailnya gitu. Kalau emang HE-nya itu 2, P-nya itu 2, gitu. P-nya 0, sorry, P-nya 0, gitu. Nah, setelah udah kayak gini, kita mau lanjut untuk lihat jangka panjang dan pendeknya. Cara gimana? Cara masukin rumus, ketik lagi ARDL, P, Malex, tutup kurung, dalam kurung 2,0, masukin model yang tadi kita dapetin, habis itu EC. EC itu apa? EC itu estimate correlation, habis itu enter. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat koefisiennya tuh di bagian jangka panjang ini yang LR itu di angka 7,15 ya. 7,15. Kenapa ini tadi di stasioner atau di tingkat level berarti dia berpengaruh di jangka panjang karena 92-nya juga itu karena di LR-nya ini juga tuh di 7,15-nya itu dia nggak minus gitu, jadi nggak berpengaruh. Terus revenue-nya juga tuh masih lebih besar dari 0,5 di 0,05 ya kalau di sini ya kita lihat nih. Dia masih lebih besar daripada 0,05, berarti dia belum stasioner ya. Selanjutnya kalau kita lihat dari SR-nya atau yang HE-nya ini bisa dilihat di sini kalau tadi kan kalau yang HE itu dia stasioner di tingkat first difference ya, berarti pengaruhnya itu di jangka pendek kan. Dan bisa aja kalau misalnya di sini angka itu minus minus 379, berarti dia tuh berpengaruh, dan bisa dilihat juga P value-nya lebih kecil dari 0,05 nih. Nah, berarti apa namanya, bisa dibuktikan bahwa ada efek dari masa lalu ke masa kini. Jadinya kita bisa lanjut, eh, kalau misalnya melihat jangka pendek yang lebih detail, kita bisa ketik stat test. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau dia uh, gak punya no label relationship, uh, dan emang kan dia tidak berhubungan dengan jangka panjang karena menolak K0 juga kan. Terus kita lanjut aja langsung ke uji asumsi klasik. Cara gimana caranya? Kita ketik di section comment stat dewa stat dewatan ntar, dan bisa dilihat di sini hasilnya 2, maka berarti
dia tuh nggak ada autocallnya, karena kalau autocall itu harusnya di sini 0, bukan 2. Terus selanjutnya kita mau uji heteroskedasitasnya supaya estimasi datanya itu lebih akurat gitu. Caranya kita harus install wait dulu. Jadi kita ketik di section comment ssc install wait. Install wait, terus ntar lagi checking, habis itu udah tulisan installation complete, habis itu kita bisa langsung ketik start im test. Oh wait, oke, dan bisa dilihat di sini kalau probabilitasnya ini di angka 0,49, berarti dia menolak 0, yang artinya terdapat heteroskedasitas, atau artinya tuh model ini dapat menyebabkan standar error yang menjadi bias. Terus lanjut kita mau uji stabilitas, caranya tuh kita install lagi, install namanya tuh uh, Cusum 6. Aku nggak tahu pronunciation yang benar gimana. Cusum 6. Oke, kita ketik aja ssc install 6. Habis itu kita tunggu lagi seperti biasa. Dia masih checking. Oke, udah complete. Habis itu kita ketik 6. Jangan sampai typo ya guys. 06 epe, cs untuk usum, terus alw untuk upper, besok uw untuk upper. Jadi kita tadi ada typo, ini belum tutup kurung. Ternyata oke, udah kayak gini, kita tunggu. Dan oke, ini muncul grafiknya ya. Bisa dilihat di sini kalau hasil dari cosine square-nya itu uh, membuktikan bahwa modelnya itu menunjukkan ketidakstabilan parameter yang bisa dari si garis merah ini. Garis merah ini keluar dari batas garis yang hijau. Oke, balik lagi. Tapi ini tuh tadi kenapa aku bingung. Aku baru sadar kalau sebelumnya ini grafiknya tuh nggak kayak gini. Aku sebelumnya udah nyoba lagi, tapi dia berbeda grafiknya. Pokoknya seharusnya itu grafiknya itu si tanda merahnya itu keluar dari garis hijau-hijau ini, karena apa namanya, dia nggak stabil kan seharusnya. Tapi nggak tahu kenapa ini bentukan grafik kayak gini, kayaknya ada yang salah stepnya. Tapi kalau misalkan nanti kalau misalkan berhasil dapat grafik yang tadi aku jelasin, itu tuh aku bisa ngejelasin kalau misalkan kenapa dia garis merahnya itu keluar dari batas garis hijaunya, karena adanya perubahan struktural dalam hubungan variabel, atau juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan tren pasar, karena kemungkinan belum stabil gitu. Terus kita juga bisa cek kemungkinan structural breaknya menggunakan Kupas atau yang lainnya. Terus kita juga bisa menggunakan re-specification modelnya dengan menambahkan variable lain atau mempredik produce sampel. Terus jika perubahan signifikan, gunakan model Markov switching atau regresi dengan demi variable gitu. Mungkin cukup sekian dari tutorial yang aku jelaskan. Mohon segera kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.